mengantri kepada Squidward. Kemudian Squidward dicolek-colek oleh SpongeBob. Lalu datang Tuan Crab yang memarahinya dan pelanggan pun memakinya. Hal itu membuat Squidward terdiam dan terpojok sampai kepalanya jatuh. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk dari Squidward. Kemudian Squidward menuju ke ruang tengah dan memperlihatkan beberapa pekerjaannya yang belum beres, seperti lukisan, chord lagu, dan makanan yang akhirnya dimakan oleh Patrick. Kemudian Squidward menghayal seperti berada di alam terbuka dan menikmati hidupnya sambil menuruni air terjun. Kemudian Squidward tersadar kalau air terjun itu ternyata air liur dari Patrick. Kemudian setelah itu Squidward menelepon Tuan Crab. Ternyata tujuan Squidward untuk menelepon adalah dia untuk berpura-pura sakit kepada Tuan Crab agar dia tidak pergi bekerja. Kemudian Tuan Crab mengeceknya dengan matanya dan melihat Squidward yang sedang melukis. Tapi Squidward tidak menyadarinya kalau Tuan Crab melihatnya. Kemudian Squidward menari bahagia karena dia berhasil mengelabui Tuan Crab. Lalu terdengar suara ketukan pintu dan saat dibuka, Squidward kaget karena yang datang adalah Tuan Crab. Jadi tujuan Crab kesini adalah dia ingin merawat Squidward dan memastikan apakah Squidward benar-benar sakit. Tapi Squidward tidak ingin dirawat oleh Tuan Crab karena takut terinfeksi. Kemudian Tuan Crab mengeluarkan dokter dan ternyata dokter itu adalah SpongeBob. Kemudian Squidward memohon kepada Tuan Crab agar tidak mengirimkan SpongeBob. Tapi Tuan Crab mengancamnya akan memecatnya jika dia tidak setuju. Lalu Squidward pun terpaksa menerima keberadaan SpongeBob. Kemudian SpongeBob membuat masakan untuk Squidward dan saat memasuki ruangan, SpongeBob kaget karena melihat Squidward yang sedang melukis. Kemudian SpongeBob menggantikan posisi Squidward dan mulai melukis. Lalu Squidward muntah karena melihat lukisan SpongeBob. Lalu Squidward pura-pura tidur dan saat SpongeBob tidak menyadarinya, dia mulai memainkan klarinet. Tapi saat dia akan meniupnya, SpongeBob tiba-tiba datang dan merebut klarinetnya. Lalu Squidward pura-pura tidur lagi dan berusaha ingin memakan makanannya. Tapi SpongeBob malah memaksanya untuk mengetes suhu dengan termometer yang sangat besar. Kemudian Squidward mengelabui SpongeBob dan dia memasukkan termometer itu ke dalam microwave agar suhunya naik. Kemudian SpongeBob berusaha untuk mendinginkan tubuh Squidward karena mengira tubuhnya sedang panas dengan memasukkannya ke dalam wastafel dan mengambil es di gunung salju. Lalu es itu dilemparkan ke Squidward sehingga membuat Squidward kedinginan dan beku. Kemudian SpongeBob mengeluarkan gergaji sehingga membuat Squidward ketakutan. Kemudian SpongeBob mengeluarkan buku petunjuk sakit dan menemukan gejala Squidward. Lalu SpongeBob mengikuti proses yang ada di buku itu dan membuat Squidward kesakitan karena prosesnya aneh-aneh. Dimulai dengan lintah penyedot, ubur-ubur listrik, dan menggaruk paru-parunya dengan garpu besi. Kemudian tiba-tiba ada telepon dan ternyata telepon itu dari Tuan Crab. Lalu Squidward memohon untuk bekerja kembali karena tidak tahan dengan kelakuan SpongeBob. Lalu langkah terakhir yang dilakukan SpongeBob adalah memasukkan bulu babi ke dalam mulut Squidward. Hal itu membuat Squidward sangat kesakitan. Lalu keesokan harinya terlihat SpongeBob yang menceritakan semua kejadian itu kepada Tuan Crab dan membuat Tuan Crab tertawa. Lalu datanglah Squidward yang memakai perban di mana-mana seperti mumi yang sakit. Lalu saat membuka perbannya, Squidward berubah menjadi tampan dan pemberani. Hal itu membuat Tuan Crab tercengang dan merasa tidak percaya akan semua ini.
Lalu saat duduk di tempat kasir, terlihat para pelanggan yang sedang marah kepada Squidward meskipun Squidward sudah tampan dan pemberani. Tapi para pelanggan tetap saja marah karena tidak dilayani oleh Squidward. Dan film pun diakhiri dengan Squidward yang berubah bentuk menjadi semula.